Shalom Glorians, waktunya kita untuk renungan. Nah, sebelum kita mulai renungan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hari yang baru dan atas nafas kehidupan boleh kami rasakan sampai pada detik ini. Sekarang ini kami akan membaca sedikit dari isi firman-Mu. Kau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti maksud dari isi firman-Mu dan juga berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, Glorian, renungan kita pada hari ini berjudul Kemurnian Hati Nurani. Dengan bacaannya tetap berada di Kisah Para Rasul, tapi pada pasalnya yang ke-23 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Yang ayat ke-1b-nya menyatakan, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah, Glorians, pada bacaan ini kita mau melihat cerita bahwa Paulus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Berlandaskan kemurnian hatinya sebagai seorang Yahudi dan pengikut Kristus, Paulus dengan tegas dan berani menyaksikan imannya. Ia mempercayai adanya kebangkitan dan hidup kekal. Paulus mengakui bahwa Yesus telah bangkit dan mengaruniakan hidup kekal bagi umatnya. Namun, perkataan Paulus itu justru ditentang oleh imam besar Ananias dan segelintir imam lainnya, khususnya dari golongan kaum Saduki. Nah, kaum Saduki sama sekali menolak adanya kebangkitan orang mati, sementara kaum Farisi mengakuinya. Dan akibat kesaksian Paulus itu terjadilah pertentangan di kalangan anggota Mahkamah Agama itu, dan juga baik kaum Farisi dan juga kaum Saduki. Nah, perkara perbedaan paham di antara mereka menyulitkan mereka untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi Paulus. Nah, kepala pasukan melihat situasi makin ricuh dan tak terkendali sehingga ia segera mengamankan Paulus. Nah, melalui nas renungan kita, itu pembelajaran tentang kemurnian hati yang berkaitan dengan iman percaya. Paulus mengakui Yesus sebagai Tuhan yang bangkit, bukan karena diiming-imingi sesuatu, atau karena dibayar, atau karena diintimidasi dari luar, atau ingin mendapatkan popularitas. No, enggak. Ia menjadi pengikut Yesus karena sungguh-sungguh mengalami sentuhan kasih Tuhan dalam hati nuraninya. Allah memberinya hikmat sehingga ia mengetahui kebenaran Allah, lalu memberitakannya kepada sesama. Nah, Glorians, hati nurani yang murni pastinya nanti akan membuahkan kejujuran dan juga ketulusan. Hanya kadangkala kejujuran dan ketulusan itu bisa menimbulkan penolakan dari orang lain. Yang sering kita dengar ya sekarang, jujur itu sakit. Ya, seperti pada bacaan ini juga sudah dikatakan. Tidak semua orang siap menerima kemurnian isi hati nurani kita ataupun isi hati nurani orang-orang. Walau demikian, Glorians, kita tidak dapat mengelak dan membohongi hati nurani kita, karena itu ada di dalam isi hati kita. Kemudian hati nurani para pengikut Kristus itu didiami oleh Roh Kudus yang menuntun kita berkata benar, jujur, sopan, serta memuliakan Allah. Demikian renungan pada hari ini, dan mari kita menutup renungan kita dengan berdoa. Ya Bapa, aku rindu memiliki kemurnian hati nurani di hadapan-Mu, agar dapat hidup berdampingan dengan Engkau dan sesama. Dan juga ya Bapa, Engkau memberkati hari ini agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Amin. Selamat beraktivitas Glorians, Tuhan Yesus memberkati.